Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yaitu tentang desain sampling. Anggota kelompok terdiri dari Cantika Ramadhani Bagu, Nabila Amalia Putri, Putri Cantika Linggi, Gloria Sabana, dan Putri Agrita Lebah. Kita masuk kepada materi yang pertama yaitu sampel dan populasi. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Karakteristik dari populasi adalah parameter, sedangkan karakteristik dari sampel adalah statistik. Contohnya, jika penelitian di sebuah perusahaan yang memiliki 100 karyawan, populasi adalah seluruh 100 karyawan itu. Sedangkan sampel adalah 5 karyawan yang dipilih untuk diwawancarai atau diamati karena melibatkan seluruh anggota karyawan akan memakan waktu yang lama. Materi selanjutnya pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini adalah proses memilih sebagian anggota dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian agar lebih praktis dan efisien. Beberapa metode pengambilan sampel yang umum digunakan meliputi sampel acak sederhana, dengan semua anggota populasi memiliki peluang sama terpilih. Pengambilan bisa dengan undian atau angka acak seperti pada arisan-arisan. Selanjutnya ada sampel berstrata, yaitu populasi dibagi ke dalam kelompok strata berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia atau jenis kelamin. Sampel diambil secara acak dari tiap strata agar semua kelompok terwakili. Selanjutnya ada sampel sistematis, di mana dipilih anggota pertama secara acak, lalu pilih anggota berikutnya dengan interval tetap, misalnya setiap anggota kelima. Selanjutnya ada sampel cluster, di mana populasi dibagi ke dalam kelompok-kelompok atau cluster. Beberapa cluster dipilih secara acak, lalu semua anggota cluster tersebut menjadi sampel. Selanjutnya ada sampel kuota. Sampel dipilih sesuai kuota karakteristik tertentu, misalnya jumlah laki-laki dan perempuan harus seimbang. Ini bukan pengambilan acak. Selanjutnya ada kesalahan standar atau standard error. Standard error ini adalah ukuran yang menunjukkan beberapa jauh rata-rata sampel diperkirakan mendekati rata-rata populasi. Jika standard error kecil, artinya rata-rata sampel sangat dekat dengan rata-rata populasi. Jika besar, artinya ada kemungkinan rata-rata sampel berbeda jauh dari populasi. Jadi, standard error ini mengukur keakuratan rata-rata sampel sebagai perwakilan populasi. Contohnya, jika mengukur tinggi badan beberapa siswa dari sebuah sekolah, rata-rata tinggi sampel mungkin tidak sama persis dengan rata-rata seluruh siswa di sekolah. Standard error ini mengukur beberapa besar rata-rata sampel tersebut bisa berbeda dari rata-rata populasi sebenarnya. Materi selanjutnya ada teorema batas pusat. Teorema batas pusat atau teorema limit pusat ini berguna ketika menganalisis kumpulan data besar karena mengasumsikan bahwa distribusi sampel rata-rata akan terdistribusi normal dan biasanya membentuk kurva lonceng seperti pada gambar. Teorema limit pusat dapat digunakan bersama dengan hukum bilangan besar yang menyatakan bahwa rata-rata yang diperoleh dari sekelompok besar sampel acak independen konvergen ke nilai sebenarnya. Contoh sederhana, jika ingin mengetahui rata-rata berat badan di suatu populasi dengan mengambil banyak sampel dan menghitung rata-rata tiap sampel, distribusi rata-rata dari sampel-sampel itu akan membentuk kurva normal walau data populasi berat badan tidak normal. Selanjutnya kita masuk ke metode sampling. Yang pertama menentukan populasi target. Di sini kita menentukan dengan jelas kelompok atau keseluruhan individu atau objek yang akan menjadi sasaran penelitian. Yang kedua menentukan unit sampel. Memilih elemen terkecil dari populasi yang akan diambil sebagai sampel, misalnya individu, rumah tangga, dan sekolah. Yang ketiga, menentukan kerangka sampling. Kita menyusun sebuah daftar lengkap atau representasi populasi yang menjadi acuan pengambilan sampling. Yang keempat, kita memilih metode pemilihan sampel dengan menentukan teknik sampling yang sesuai, seperti sampel acak sederhana, stratified, cluster, dan sistematis. Yang kelima, mempertimbangkan kesalahan dan bias. Jadi kita harus memperhitungkan error yang mungkin terjadi atau bias dalam
pengambilan sampel, dan yang terakhir menentukan sample size dengan menentukan jumlah sampel yang akan diambil berdasarkan tujuan penelitian, populasi, metode sampling, serta pertimbangan statistik dan logistis. Yaitu sampel acak sederhana atau simple random sampling. Di sini merupakan pengambilan secara sederhana yang merupakan metode pengambilan sampel di mana setiap sampel yang mungkin dari populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Dan setiap unit atau anggota dalam populasi target memiliki peluang yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel manapun. Dan di sini jenis pengambilan sampel acak sederhana yang pertama dengan penggantian atau with replacement. Jadi anggota yang terpilih dikembalikan ke populasi sehingga berpeluang terpilih kembali. Dan yang kedua tanpa penggantian, yaitu anggota yang terpilih tidak dikembalikan sehingga tidak bisa terpilih lagi. Next. Pengambilan sampel random sederhana. Di sini dapat diterapkan ketika populasi kecil, homogen, dan mudah diakses. Dan yang kedua, semua subset kerangka sampel memiliki probabilitas yang sama. Setiap elemen kerangka sampel sehingga memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Dan yang ketiga, memungkinkan pengambilan sampel sebanyak mungkin. Hal ini dilakukan dengan memberikan nomor kepada setiap unit dalam kerangka sampel. Dan yang keempat, sebuah tabel angka acak atau sistem lotre digunakan untuk menentukan unit mana yang akan dipilih. Selanjutnya, sampling random sederhana. Di sini ada keuntungan dan kelebihan dan kekurangan. Jadi, untuk kelebihannya itu estimasi paling gampang dilakukan. Jadi, perkiraan statistik yang dihasilkan mudah dihitung dan sederhana dan mudah diterapkan terutama pada populasi kecil dan homogen. Namun kekurangannya itu jika kerangka sampel besar, metode ini tidak praktis dan subkelompok minoritas yang menjadi fokus dalam populasi mungkin tidak cukup banyak dalam sampel untuk studi. Selanjutnya, next. Selanjutnya, penggantian unit terpilih. Jadi, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan dua skema penggantian unit terpilih. Yang pertama, without replacement, dan yang kedua, with replacement. Jadi, tanpa penggantian itu, setelah sebuah unit dipilih, unit tersebut tidak dikembalikan ke populasi sehingga tidak dapat terpilih lagi dalam sampel yang sama, sedangkan dengan penggantian, yaitu setelah sebuah unit dipilih, unit tersebut dikembalikan ke populasi sehingga memungkinkan unit yang sama terpilih lebih dari sekali dalam satu sampel. Contohnya itu, contoh tanpa penggantian di sini jika ikan yang ditangkap diukur lalu segera dikembalikan ke air sebelum penangkapan berikutnya, ini merupakan pengambilan sampel dengan penggantian. Dan contoh yang kedua, jika ikan yang ditangkap tidak dikembalikan ke air, misalnya dikonsumsi, maka ini merupakan pengambilan sampel tanpa penggantian. Selanjutnya kita masuk dalam pengambilan sampel sistematis. Jadi secara umum menurut Sekaran dan Bougie tahun 2016, sampling sistematis adalah teknik di mana peneliti memilih setiap elemen KK dari daftar populasi yang terurut setelah menentukan titik awal secara acak. Jadi rumus yang digunakan itu merupakan rumus interval pemilihan di mana K sama dengan N per N. Jadi dengan N itu merupakan jumlah N besar itu merupakan jumlah populasi, sedangkan N kecil itu jumlah sampel yang diinginkan. Jadi dalam menentukan pengambilan sampel sistematis ini ada langkah-langkah yang harus dilalui. Yang pertama itu kita akan menentukan dulu ukuran sampel atau nilai N dan populasi atau nilai N. Kemudian yang kedua kita akan menghitung interval. Yang ketiga kita memilih titik awal acak dari 1 sampai K. Lalu yang terakhir yaitu kita mengambil setiap elemen KK dari daftar. Selanjutnya ada kelebihan, kelemahan, dan contoh dalam pengambilan sampel sistematis. Kita akan membahas terlebih dahulu kelebihan dan kelemahan.
Untuk kelebihan dalam pengambilan sampel sistematis, yang pertama, pengambilan sampel ini mudah, cepat, dan hemat biaya. Yang kedua, sampel ini tersebar merata dalam semua populasi. Kemudian ada dua kelemahan dalam pengambilan sampel ini. Yang pertama, dia bisa bias atau tidak optimal bila ada pola periode pada populasi. Kemudian kelemahan yang kedua itu presisi sulit dinilai hanya dari satu survei. Jadi dia harus melewati berbagai macam survei. Selanjutnya kita masuk dalam contoh. Jadi ini merupakan contoh pengambilan sampel sistematis 10%. Jadi kita menggunakan rumus sebelumnya yaitu K sama dengan N per N. Jadi populasi yang digunakan pada gambar ini bisa kita lihat bersama-sama ada 100. Jadi kita mengambil 10 sampel dari 100 populasi ini. Sehingga interval pemilihannya K sama dengan N per N. Di mana N besar ini merupakan populasi, sedangkan N kecil ini merupakan jumlah sampel. Sehingga kita dapat memiliki 10 interval pemilihan. Jadi dapat kita ambil setiap anggota ke 10. Jadi sehingga dia bisa berurutan. Jadi dari 10 dia berurutan ditambahkan 10 jadi 20, 30, 40 dan seterusnya. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sampling sistematis. Jadi sampling sistematis ini adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memilih setiap elemen KK dari daftar populasi yang telah diurutkan. Pengambilan sampel ini juga melibatkan titik awal acak, lalu pemilihan elemen secara periodik. Karakteristik dari pengambilan sampel sistematis yang pertama, pengambilan sampel ini memiliki titik awal yang dipilih secara acak dari 1 sampai K, bukan otomatis elemen pertama. Kemudian yang kedua, dia memberikan sebaran sampel yang lebih merata. Sampel ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama, sampel ini mudah digunakan, kemudian dia juga cocok untuk populasi besar. Kelebihan yang kedua, dia lebih cepat dibandingkan simple random sampling atau SRS. Kemudian yang ketiga, sampel ini tersebar rata di seluruh populasi. Adapun kelemahan yang pertama yaitu dia bisa bias atau dia kurang optimal jika populasi mempunyai pola berulang yang selaras dengan interval. Kelemahan yang kedua, sampling sistematis ini tidak semua kombinasi unit mempunyai peluang yang sama untuk dipilih, sehingga dia bukan SRS murni. Next. Ini merupakan contoh pengambilan sampling sistematis 10%. Jadi populasi atau nilai N-nya itu 100 orang, kemudian jumlah sampelnya itu 20 orang. Berarti kita dapat mengambil 20% dari jumlah populasi. Sehingga intervalnya itu dapat kita hitung K sama dengan populasi dibagi dengan jumlah sampel. Di mana jumlah populasi itu 100 orang dibagi dengan jumlah sampel 20 orang. Sehingga kita dapat memiliki 5 interval dihitung. Nah, dari contoh ini kita mengambil titik awal 3, sehingga anggota sampel itu dia akan seterusnya berkelipatan 5, atau 5 itu interval yang dihitung. Sehingga 3 ditambah 5 itu 8, kemudian 8 ditambah 5 itu 13, dan seterusnya. Next, selanjutnya ada sampel sistematis. Jadi sampel sistematis ini dapat disebut juga sebagai quasi random karena dia mirip acak tapi tetap mengikuti pola tertentu. Sampling sistematis juga termasuk ke dalam probability sampling karena setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Metode ini juga bisa berguna ketika kerangka populasi lengkap tersedia. Karakteristik yang dimiliki oleh sampling sistematis yang pertama, sampling ini termaksud metode equality probability sampling atau APS, di mana setiap elemen mempunyai probabilitas sama untuk dipilih. Yang kedua, sampel sistematis ini bukan simple random sampling atau SRS murni karena
subset tertentu bisa mempunyai peluang 0 untuk terpilih. Misalnya ada himpunan 4, 14, 24, dan seterusnya. Kemudian himpunan ini juga memiliki contohnya itu ada himpunan 4, 13, 24, dan seterusnya. Jadi peluang ini sama dengan 0 atau tidak terpilih. Next. Selanjutnya ada pengambilan sampel acak berstarta atau starters. Pengambilan sampel acak berstarta adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi terlebih dahulu ke dalam kelompok-kelompok homogen atau starta, lalu dari tiap starta dipilih sampai secara acak. Cara pengambilan sampel ini yang pertama itu ada proporsional. Jadi ukuran sampel tiap starta sesuai dengan proporsi dalam populasi. Kemudian yang kedua itu ada non proporsional. Jadi jumlahnya itu sama dari tiap starta, lalu hasil dibobot sesuai proporsi. Ada keunggulan dan contoh praktis. Yang pertama itu keunggulan yang pertama, setiap elemen tetap mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Kemudian yang kedua, starta yang jarang atau minoritas tetap terwakili atau berbeda dengan SRS murni. Contoh praktis yang dapat kita lihat, yang pertama itu ada survei mahasiswa. Jadi startanya itu dibagi dalam bentuk fakultas, lalu diambil SRS dari tiap fakultas. Kemudian yang kedua itu ada survei penduduk starta. Jadi jenis kelamin dan kelompok umur. Itu yang disebut dengan starta. Kemudian yang ketiga itu ada penelitian pemasaran. Jadi startanya itu tingkat pendapatan dari konsumen. Selanjutnya kita akan masuk pengambilan sampel stratifikasi dengan sampel random terbuka. Jadi jika populasi dari beberapa kategori berbeda, maka kerangka sampel dapat diorganisir menjadi strata terpisah. Kemudian setiap strata ini diperlukan sebagai subpopulasi independen, lalu dipilih sampelnya secara acak. Nah, untuk langkah-langkah dalam pengambilan sampel stratifikasi dengan sampel random terbuka ini memiliki 3 langkah dan juga 2 fraksi. Jadi yang pertama ini membagi populasi ke dalam strata berdasarkan kategori atau karakteristik tertentu, misalnya jenis kelamin, wilayah, pendidikan, dan juga pekerjaan. Selanjutnya, pengambilan sampel acak sederhana atau SRS dari setiap strata. Dan yang ketiga itu menentukan fraksi sampling. Jadi ada 2 fraksi. Yang pertama itu fraksi sama untuk semua strata. Jadi menghasilkan representasi proporsional dalam sampel. Terus fraksi yang kedua itu fraksi berbeda antar strata, di mana digunakan jika ingin memberi perhatian khusus pada kelompok minoritas agar tetap terwakil secara memadai. Selanjutnya pengambilan sampel stratifikasi memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama itu metode stratifikasi ini punya beberapa kelebihan. Yang pertama, hasilnya lebih representatif atau lebih mencerminkan kondisi di mana populasi yang sebenarnya. Dan yang kedua itu bisa mengurangi sampling error atau kesalahan dalam pengambilan sampel. Yang ketiga, sangat membantu untuk menjamin kelompok kecil yang sering terabaikan tapi tetap terwakili. Selanjutnya, untuk kekurangan dari pengambilan sampel stratifikasi ini, yang pertama itu kita harus menyiapkan kerangka sampling secara terpisah untuk setiap strata jadi lebih rumit. Kadang variabel dari stratifikasi ini hanya cocok untuk sebagai kriteria saja sehingga analisis ini bisa jadi terbatas.
Kalau jumlah selanjutnya, kalau jumlah strata terlalu banyak, ukuran sampel total juga bisa lebih besar daripada metode lain. Dan yang terakhir itu kita butuh data awal yang lengkap tentang karakteristik dari populasi, misalnya jumlah dan ukuran strata, sehingga kadang kurang praktis. Next. Di slide ini ada gambar yang bisa membantu kita untuk memahami bagaimana populasi ini dibagi menjadi dua strata, yaitu perempuan atau woman dan laki-laki atau men. Dari masing-masing kelompok kita bisa ambil beberapa sampel secara acak. Artinya setiap strata punya peluang yang sama untuk mewakili. Artinya setiap strata ini punya peluang yang sama untuk terwakili. Kemudian metode ini cocok digunakan kalau populasi sangat beragam, tapi peneliti ingin semua kelompok penting tetap muncul di data. Selain itu, stratifikasi juga membantu mengurangi bias penelitian untuk bisa meningkatkan akurasi hasil yang kita dapatkan. Next. Selanjutnya yaitu sampling cluster. Jadi sampling cluster ini adalah metode pengambilan sampel dengan cara membagi populasi menjadi beberapa kelompok kecil yang disebut cluster. Lalu secara acak memilih beberapa cluster tersebut untuk dijadikan sampel. Data dikumpulkan dari seluruh anggota cluster yang terpilih sehingga memudahkan proses pengumpulan data terutama jika populasi sangat besar atau tersebar luas. Metode ini efisien dalam menghemat waktu dan biaya penelitian. Contoh, misalnya peneliti ingin meneliti pola konsumsi masyarakat di 4 kota yakni Manado, Bitung, Tomohon, dan Tondano. Keempat kota ini dijadikan sebagai klaster. Peneliti kemudian secara acak memilih 2 kota, misalnya Manado dan Tomohon, sebagai klaster sampel. Data dikumpulkan dari seluruh rumah tangga atau sebagian rumah tangga di kota Manado dan Tomohon. Dengan cara ini, peneliti tidak perlu survei ke seluruh 4 kota, melainkan hanya pada klaster yang terpilih, sehingga lebih efisien dalam waktu dan biaya. Jadi, Manado, Bitung, Tomohon, dan Tondano berperan sebagai klaster wilayah dalam contoh sampling klaster ini. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel klaster. Yang pertama itu pengambilan sampel klaster merupakan contoh dari pengambilan sampel 2 tahap. Pada tahap pertama itu sampel area dipilih dan tahap kedua yaitu sebuah sampel responden di dalam wilayah tersebut dipilih. Lalu populasi dibagi menjadi klaster unit-unit homogen biasanya berdasarkan kedekatan geografis. Unit sampel adalah kelompok bukan individu. Sebuah sampel dari klaster-klaster tersebut kemudian dipilih. Semua unit dari klaster yang dipilih diteliti. Selanjutnya itu ada keuntungan dan kekurangan sampling cluster. Keuntungannya yaitu yang pertama, mengurangi biaya persiapan kerangka sampel. Yang kedua, hal ini dapat mengurangi biaya perjalanan dan biaya administratif lainnya. Selanjutnya itu kekurangan, kesalahan sampel lebih tinggi untuk sampel acak sederhana dengan ukuran yang sama. Selanjutnya itu perbedaan antara strata dan klaster. Jadi strata ini adalah populasi dibagi menjadi kelompok homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Sampel diambil secara acak dari setiap strata, tujuannya agar setiap kelompok terwakili secara proporsional. Melainkan klaster yaitu populasi dibagi menjadi kelompok heterogen yang mencerminkan keseluruhan populasi. Sampel diambil dengan memilih seluruh kelompok klaster secara acak. Kemudian anggota kelompok tersebut menjadi sampel. Jadi strata mengelompokkan populasi menjadi bagian yang homogen dan memilih sampel dari tiap bagian. Sedangkan klaster mengelompokkan populasi menjadi bagian heterogen dan memilih sampel berupa seluruh kelompok tersebut.
Selanjutnya di sini penentuan ukuran sampel dimulai dengan rumus SEX sama dengan sigma per akar kuadrat N. Oleh karena itu, akurasi meningkat sebanding dengan akar kuadrat ukuran sampel. Jika populasi N terbatas, misalnya N kecil, seperti jumlah penduduk di sebuah jalan, maka diperlukan faktor penggali populasi yaitu XEX sama dengan akar kuadrat N besar dikurangi N per N besar dikurangi 1. Sigma per akar kuadrat N kecil, yaitu di mana N kecil itu adalah ukuran sampel dan N besar itu adalah jumlah populasi. Selanjutnya itu persyaratan untuk desain sampel. Untuk pengambilan sampel yang sukses, analisa yang diperlukan yaitu yang pertama menentukan tujuan yang jelas dari survei. Yang kedua menentukan populasi sasaran. Yang ketiga menghindari pengenalan bias yang tidak terukur ke dalam data. Yang keempat yaitu menentukan parameter yang akan diestimasi dan tingkat akurasi yang diinginkan. Yang terakhir yaitu pastikan bahwa sampel cukup besar dan benar-benar mewakili populasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.